Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim, pendamping sosial PKH Kecamatan Mapatunggul, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, sebagai pelengkapan tugas akhir Diklat Angkatan 16 pada putaran 2 akan membahas tentang modul 2 permasalahan stunting pada sesi 1, yaitu permasalahan sosial. Mari kita saksikan bersama dalam pelaksanaan P2K2 ataupun FDS yang akan kita laksanakan. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ibu. Alhamdulillah. Selamat makan pagi. Alah. Pada kesempatan kali ini pada pertemuan kelompok P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat dengan P2K2 atau FDS, kita akan membahas tentang permasalahan stunting, yaitu permasalahan sosial. Oleh karena itu, marilah kita simak sebaik mungkin agar kita dapat memahami makna apa yang kita pelajari pada hari ini. Sudah siap untuk belajar, Bu? Siap. Pada kesempatan ini yang pertama sekali itu tentang permasalahan stunting. Stunting itu tentang anak-anak kita. Seluruh orang tua mengharapkan pertumbuhan anaknya akan lebih baik ke depannya. Ibu-ibu, apakah harapan terhadap anak-anaknya? Tolong ditulis dalam kertas ini harapan-harapan terhadap anak-anaknya nanti. Harapan atau keinginan besar terhadap anak-anak awak. Sudah, Bu? Ya. Nah, harapannya. Oke, mari kita lihat sebuah gambar pohon. Yang dalam pohon itu terdapat ada akar, ada batang, ada apa lagi? Buah, daun, Ada buah, ada daun, ada itu apa lagi? ranting. Ranting. Nah, di sini semuanya terdapat unsur indikasi sebuah batang pohon yang tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan kita mengharapkan anak-anak kita tumbuh dengan baik dengan harapan-harapan yang besar. Ada ibu yang membuat tadi contohnya menjadi anak yang Cerdas. cerdas. Ibu menjadi anak yang soleh. Apa lagi? Menjadi anak yang harapan kita terhadap anak kita. Menjadi anak yang pintar, yang hafiz, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh untuk harapan bagi kita terhadap anak-anak kita untuk kedepannya. Tentu untuk meraih itu semua, kita harus memiliki upaya. Upaya supaya harapan-harapan yang tertumpang tadi dapat kita raih ataupun dapat kita capai di dalam kehidupan kita untuk mewujudkan harapan-harapan terhadap anak tersebut. Maka daripada itu, kita harus melakukan semaksimal mungkin supaya harapan-harapan tersebut kita dapat wujudkan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus menghindari atau kita harus menjaga supaya anak kita tidak terdampak dengan yang disebut dengan stunting. Ibu-ibu, apakah sudah tahu apa itu stunting? Mendengar pernah? Dengan pernah, pengertiannya sudah tahu. Lupa. Lupa atau tidak tahu sama sekali. Memang lupa. Lupa. Kalau ibu kita Memang tidak tahu sama sekali. memang tidak tahu sama sekali. Baik, kalau stunting itu yaitu di mana pertumbuhan anak kita tidak sesuai dengan usianya ataupun dengan umur yang ia alami dengan ukuran badannya. Sebagai contoh di sini, kalau anak umurnya sekitar 3 atau 4 tahun sudah
mulai hampir 1 meter. Itu kalau anak yang stunting, yang terdampak stunting, itu akan lebih kecil, akan lebih rendah dari ukuran anak sebaya ataupun seangkatan dengannya. Nah, itu merupakan anak yang stunting yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Nah, itu disebut stunting. Saya pernah melihat anak stunting. Pernah. Bu Lydia, Nah, pernah. Gimana melihat anak stunting? di sekolah. Di sekolah. Nah, kalau lagi kita pernah melihat anak stunting, sampaikan kepada orang tuanya, rasanya itu perlu untuk ditindaklanjuti untuk mencegah stunting. Terus selanjutnya itu pentingnya kita mengatasi anak tidak stunting itu dimulai sejak ibu hamil. Nah, ibu hamil pertama kali itu disebut dengan 1000 HPK, hari pertama kehidupan, itu 1000 HPK namanya. Nah, sejak mulai janin, nah itu perlu asumsi ataupun dibutuhkan gizi untuk anak-anak kita supaya terhindar dari yang namanya stunting. Perlu dikasih susu, gizi-gizi makanan bagi kita sewaktu kita masih dalam kandungan. Begitu juga setelah dia lahir sampai umur 2 tahun perlu kita jaga, perlu kita perhatikan gizi dan asupan baik untuk anak maupun untuk orang tuanya. Penyebab stunting itu ada 2, ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung itu dikarenakan yang pertama itu kurang gizi. Nah, kalau tidak pernah dikasih susu ataupun makan buah-buahan atau yang lain sebagainya. Dan selanjutnya itu penyebab langsungnya itu karena penyakit diare atau ispa pada anak, sesak nafas, itu akan bisa menyebabkan anak-anak kita akan menjadi stunting. Atau bisa juga karena cacingan. Nah, pas waktu posyandu pernah ibu dikasih obat cacing sama Bu Bidan. Nah, Karena itu salah satu mencegah supaya anak-anak kita tidak dikenakan stunting. Kalau penyebab tidak langsung, yaitu karena tidak ada stimulasi kepada anak-anak kita. Nah, yang untuk masa pertumbuhannya tidak kita kasih stimulasi, yaitu stimulasi itu merupakan suatu kegiatan ataupun bentuk kegiatan kepada anak-anak awak supaya dia bisa tumbuh dan berkembang, aktif, cerdas dan pintar untuk dalam suatu gerakan pertumbuhan. Nah, itu perlunya. Dan seterusnya itu penyebab tidak langsungnya itu karena lingkungan kotor. Nah, lingkungan kotor akan menyebabkan kuman ataupun bakteri akan mudah masuk kepada anak-anak kita sehingga dia akan bisa menyebabkan stunting. Nah, penyebab stunting ada 2 tadi, langsung dan tidak langsung. Selanjutnya itu dampak stunting. Dampak stunting itu ada akan jangka panjang dan ada jangka pendek. Jangka pendeknya itu tumbuhan anak-anak kita akan terganggu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangka panjangnya untuk apa? Anak-anak kita akan menjadi anak yang kurang prestasi ataupun bagi halnya untuk dalam jangka panjang negara akan mengurangi kerugian karena pertumbuhan anak-anak kita tidak baik. Selanjutnya itu tentang bagaimana dukungan untuk mencegah stunting tersebut. Yang pertama dukungan dari keluarga. Yang pertama dukungan keluarga, kita harus mencegahnya dengan mendukung anak-anak kita supaya tidak stunting dengan cara memberikan asupan gizi kepada anak-anak kita dari sejak janin sampai dia lahir dan sampai dia besar umur 2 tahun. Kita harus perhatikan sebagai keluarga untuk asupan gizi anak-anak kita. Dan pencegahan stunting pada umur periode 1000 HPK tadi ke 1000 hari pertama kehidupan, nah, sejak dalam kandungan. Dan penanganan pada anak stunting itu caranya supaya kita bisa mengatasi anak kita tidak stunting itu perlu keseriusan terhadap orang tua, bagi orang tua terhadap anak-anaknya, keluarga dan juga lingkungan masyarakat kita supaya anak-anak kita terhindar dari stunting. Jauh yang kita sampaikan, apakah ada pertanyaan ibu-ibu? pas. Pas. Baik. Sebagai kesimpulan, yang pertama sekali yaitu kita memiliki harapan yang besar terhadap anak-anak kita, sepertinya hal pohon, kita memiliki cita-cita dan keinginan dari anak-anak kita. Dengan demikian kita harus mewujudkan impian itu dengan harus berusaha semaksimal mungkin supaya anak-anak kita terhindar dari stunting dan akan dia tumbuh berkembang dan akan menghasilkan apa yang kita inginkan ataupun yang kita cita-citakan terhadap kita insya Allah tercapai. Untuk itu bila kita itu cegah stunting. Untuk sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Ibu Ida? Ibu Lydia? Sudah pas? Berarti apa yang kita sampaikan atau yang kita pelajari hari ini supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dan terhindar dari anak-anak kita, terhindar dari stunting. Stunting? No. No. Yang harus kita yeskan itu kita harus cegah bersama stunting. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Salah jangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.